Aman aja. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin, Tarja'al Muslimin. Apa? Al-Quds. Al-Quds. Iya. Al-Quran ya? Iya. Dari mana? Dari Jawa. Saya Makassar, Bu. Makassar. Biasa orang Jawa lah. Biasa orang takis orang Jawa lah. Iya. Cuma ini teman-teman kita di Samarinda, orang Samarinda sini, Bu. Alhamdulillah. Terus kita gerakan Samarinda. Beliau saat ini adik saya bisa. Adik lah. Adik saya. Ahlul Quran. Kalau dulu kemudian di Mesir, Guru, habis dari Mesir kami ketemu dengan Ustaz Yudi. Ustaz Yudi dari yayasan. Jadi ada kita buat yayasan. Lama di Mesir lah, lama. Ada 10 tahun, Guru. Mau puas lah. Kebetulan suami istri, Guru, istri juga dari Mesir. Sama-sama kami belajar di sana. Balik. Mesir ini harus banyak orang lah. Ya, alhamdulillah. Kenapa ada ke Mesir ya, Pak? Aku nanya ke Mesir. Iya, ada lihat di Facebook, Di Azhar. di piramid di Ternyata sana kita banyak ya. banyak. Kalau sunnah aja banyak. Iya. Emang ada di Wahabi itu di anak punya kada kau masuk loh. Iya. Banyak sudah kuat di sini kan. Oh, yang lainnya orang Banjar semua, Guru saya aja yang ini, yang orang Makassar. Jadi ada ustadz kami di sini dipanggil tinggal di Samarinda, sampai di sini bertemu kami bikinlah sekolah. Iya. Kalau lihat ini sudah ada mau biasa. Nama berkah. Di mana itu Alko itu di mana di sekolah di mana di jalan Pak? Di Awia Syarani, Guru. Masih minjam, Guru. Masih pinjam. Di wadahnya. Yang meninggal sekolah. Jadi kita itu sebenarnya sudah lama pengen pelaturan sama guru. Itu kita ajarkan tiap hari Al-Quran ke anak-anak. Bagus banget ya. Kita ingin bisa doa Ya, dari mondok itu mondok juga. pulang pergi, Guru. Yang mondok SMP, adik Guru. SMP-nya kan sudah kita jalan. buat yang mondok. Jadi masuk mulai umur berapa bulan karena Umur usia SD, Guru. Mulai 6 tahun boleh udah masuk. Jadi sama kayak SD yang lain, Guru. SD negeri. Nah, cuma kita ada program khusus itu tadi, hafalan Al-Quran. bahkan kalau itu yang di mana ada apa itu di Semarang jalan Iya. anak SD lah. SD. SMP baru kita buka tahun ini, Guru. Kalau SD sudah masuk kelas 3 nih sekarang. Kalau guru jalan biasa sama guru baru kan. Nah, beliau pesantren, Guru, pesantren Al-Quran tingkat SMP di Bengkuring. Doakan Guru supaya kita bisa jalan baik, lancar. Samarinda, insyaallah. Salam makbul, salam. Amin. Kan Intan Rasulullah. Kita juga bersalah. Kayak bersalawat gitu. Nabi tuh sebujurnya Nggak perlu kada butuh salawat kita ya, kada butuh. Ada perlu kita bersalawat Nabi istilahnya. Kada cukup aja Tuhan bersalawat. Tapi kenapa kita disuruh bersalawat di Tuhan? Padahal Nabi kada perlu cukup Tuhan.
Kenapa? Sudah cukup bagi Tuhan itu ada, Pak. Allah dan malaikat bersama. Cukup sudah. Hatta Allah sendiri cukup sudah. Akhirnya kenapa menggunakan pekerjaan malaikat dalam pekerjaan kita? Nang pahalanya kita dapat, malaikat dapat sawabnya juga. Malaikat ini dapat Nabi Daud, dapat berkah juga dari Allah. Lihat membesar Nabi tadi. Hanya mana dipaham udah ya. Di semua anak Tuhan menyuruh kita itu bukan apa, kesan olahan pekerjaan lawan kita. Biasa nilainya sih kita juga man amila sholihan. Fa'ali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Itu kata kuat man amila sholihan min nafsi wa man asa'a alaiha. Tapi kalau mah fa'ali nafsi diri alaiha kan. Jadi bagus sama. Jadi ini nggak ada. Amal kita itu Tuhan juga nolong. Ini kebaikan Tuhan luar biasa. Pesan kita. Makanya orang berbondong-bondong berselawat banyak-banyak ke Nabi itu. Selawat kesan dirinya juga. Karena Nabi sudah full. Orang sudah full. Selawatnya orang sudah penuh. Tiba air penuh sudah. Meluap. Nah luapannya itu kita, untuk kita luapannya. Cuma kan bisa langsung dari situ dulu, senternya. Pentulnya kita juga, mana bisa menyenter cermin. Ada mau masuk ke hayat ke situ, akhirnya mentul ke kita. Itu loh, paling nafsih itu. Sebelum orang yang ada amal itu orang akan paham. Jadi kan nambah amal itu untuk, ya kan? Bilang lagi amal itu. Kami soal hati ya, jadi baik nafsi tadi. Jadi kan guru kita ajarkan anak-anak ini pertama itu sebenarnya karakternya dulu, baru kita masukkan Al-Quran. Insya Allah. Kalau anak-anak ini diajarkan juga karena rajin bermajelis dulu, sholawat, rajin bermajelis. Nah, mungkin nanti ada rencana kita nih guru ayat ingin bermajelis itu bergabung di sana. Jadi anak-anaknya dari sejak dini sudah biasa dengan Al-Quran, sudah biasa dengan sholawat, sudah biasa dengan bermajelis. Nah itu kan kita ada wadah tuh guru. Mungkin suatu waktu kita tuh hendak beberapa guru-guru kita tuh bisa bantu ngisi kita. Bagus. Gabungan gitu nah guru. Ada yang bahas masalah tafsirnya, ada yang salawatnya, gitu. Ada yang bahas masalah fikihnya dalam satu majelis. Sekali-sekali sebulan ya sekali. Apa nanti kalau sudah rutin bisa seminggu sekali gitu. Biar anak-anak ini terbiasa ada tanggung. Gitu. Jadi ya Quran ya, Quran itu kan anak agama ulum. Kayak apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Karena beliau sekalian nanti adalah orang yang belajar Quran kemudian mengajarkan Quran yang biasa. Kemudian Allah Ta'ala Quran ini lawan Nabi kan berpisah. Karena yang membawa Quran adalah dan bisa kita lupa orang membawa. Kemudian katanya mau lupa sama supir. Iya kan? Ya nggak mau supir. Kalau lupa sama supir kan bisa jalan boleh, ya kan? Disuruh jalan sendiri pulang. Ya gitu. Ini bagian dari supir. Kalau Quran ini kan bisa menurut aku aja Rasulullah ya. Kita membawa pada visi yang lain. Tidak pernah kok hubungan. Makanya Quran itu kan asal usulnya dari huruf dari suara. Tidak ada huruf dan suara. Kalau muqaddim tidak ada huruf, tidak ada suara. Maka diutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengerti. Ar-Rahman 'allama al-Quran. Kalau Islam 'allamahul. Allamahul bayan, Allah mengajari akan Nabi Muhammad akan bayan, akan paham dengan bahasa Quran itu. Coba Nabi Muhammad jadi diutus.
Ada ngaji Quran kita. Makanya Quran itu asal ada bertitik, ada berbaris. Dan itu kan kata-katanya dari Nabi itu bukan makhluk. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Sampai bahasanya itu Tuhan mewahyukan. Bukan pahamannya aja lagi. Sampai alif lam itu wahyu, Muhammad alif lam mim. Bukan dilaksud, baru kata-kata dari Allah mata. Nang kodim itu tidak ada suaranya. Tapi nang berhuruf bersuara itu dari Allah Ta'ala itu wahyu. Bukan Nabi. Makanya kadang-kadang kalau bahasa Arab kan alaihi pasti alaihi. Iya. Karena kalau alaihi itu huruf jar masuk ke huruf itu sebenarnya alaihi. Iya. Tapi Quran ada alaihi. Alaihi. Ada kan? Ada alaihi itu ada. Menunjukkan itu bukan Nabi yang bicara. Cuma Nabi. Diatur oleh kaidah. Nah, jadi sampai ke kalau Tuhan Al-Qadir sampai ada huruf suaranya itu Allah yang atur, bukan Nabi. Tidak bisa kita tidak bisa melupakan Nabi. Kok buat hadiah yang Nabi di Quran aja. Mana bisa? Nah sekarang sunnah Rasulullah sunnah itu mulia sunnah kan mulia Nabi ya kah? Mulia Nabi. Mulia sunnah kan mulia Nabi. Tidak ada sunnah kalau nggak ada Nabi. Iya, keluarnya sunnah di Allah Nabi. Nabi Muhammad itu bekerja sunnah. Diamnya Nabi sunnah semua. Diamnya Nabi itu sunnah. Kan diam Nabi itu tidak ada pekerjaan apa diam. Itu sunnah. Kan di uswatun. Nah nggak ada mungkin Nabi diam tuh dengan nafsu. Wahyu juga. Diamnya itu wahyu. Geraknya itu Wahyu. jadi kadang sia-sia bagi Nabi itu. Amalnya model adat lain pada biasa. Kan bisa Nabi model abasa wa tawalla an ja'ahul. Nah, kalau orang ada paham, Nabi ditegur Tuhan berbuka masam. Nabi ditegur berbuka masam. Oh, berarti Nabi dia kan salah ditegur. Itu acting. Karena wahyu. Karena wahyunya kayak itu. Nabi membuka masam itu karena wahyu. Jadi pelajaran bagi yang lain. Artinya begini kita boleh. Orang berbuka masam kada boleh. Nabi bentuk acting Tuhan jadi contoh. Kan orang yang Wahabinya langsung membaca yang tersurat, tersiltip kadang-kadang dibacanya. Di samping juga ya al-a'ma yang buta ini Nggak tahu. yang buta ini salah. Kenapa sampai ditegur? Nabi juga masam. Contoh juga, karena orang bicara dipotongnya. Orang asik bicara dipotongnya. Nah, kita kan kalau kita asik bicara ada orang motong bagaimana perasaan? Ini pelajaran juga, kada boleh memotong. Selesaikan bicaraan orang itu dipotong-potong. Itu pelajaran. Nah, bukan di ilmu Rasulullah itu. Dan Nabi itu beradegan sebagai orang yang bermuka masam. Itu kan wahyu juga. Ya Tuhan, seolah begini juga. Jangan dibahasakan Muhammad. Ayo kita merawat macam muka masam. Ini ketakutan kan sebagai contoh aja. Paham nggak? Acting supaya contoh bagi orang lain. Nah, orang banyak sampai kena kesana pahaman. Intinya acting gitu. Uswatun. Nang ada baiknya uswatun hasanah. Artinya jangan diturut. Kalau kayak ini jangan diturut, ya Nabi jangan diturut. Aku nang kayak ini lah. Tapi ini sebagai contoh aja. Si Din kan kayak itu. Si Din dihak anaknya. Oma yang tipu anjir hawa. Oh dia al-haqo. Bila merawat itu batil namanya mana orang. Tapi Nabi itu karena itu contoh. Lalu batilnya Nabi itu jadi hak hukumnya. Lihat diterbiyah. Ini Nabi tidak ada salahnya. Enggak yang saya 4 rakaat bisa 2 rakaat. Masa Nabi bisa salahnya? Semain zuhur. Kenapa jadi 2 rakaat saja? Sahabat nanya. Yang sembahyang asal, yang tak mau kan? Ujian Nabi, benar Nabi, ya Nabi. Iya kan, tangkit langsung. Kata langsung panjang,
ini berarti di kiblat saja berdiri, berarti menunjukkan sebagai kita boleh kayak itu. Ini ilmu semua. Kalau nggak ada kayak gitu, nggak ada contoh. Ada contoh uswatul hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian celahnya, cacat tahu, salahnya kan ada. Riyal firaqallahu ma taqaddama min dzambi. Dan lo kata dosa, semua diatur Tuhan lah ya Pak. Makanya Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nur. Nur itu apa? Oh, nur duluan baru kita. Qad ja'akum nur. Baru kita Atapnya wa kitabun telah datang kepada Muhammad, nur Sidi Muhammad. Wa kitabun, dan datang juga kitab. Siapa mau kitab? Nur. Mau ada di Muhammad tahu itu. Orang tidak bisa. Jadi kalau orang Quran juga bisa. Itu ada pemahaman Quran. Kalau dia aku menolak kitab, kalau dia aku minallah, kalau dia menolak kitabun, mau membawa kitab. Dalam Quran itu kumpulan daripada Taurat, Zabur, Injil. Kumpulan ini di Quran semuanya yang kita put Injil, Taurat, Zabur itu ada di Quran semua. Ibrahim. 104 kitab Tuhan menurunkan. 60 suhuf Nabi Sis, 30 suhuf Nabi Ibrahim, 10 suhuf sebelum Taurat Nabi Musa, 100 dah. Tambah 4 lagi Zabur, Taurat, Injil. Bukan kumpulkan semua itu menjadi Al-Quran. Di mana qad ja'akum minallah nur. Kenapa? Qad ja'akum minallah Muhammadun. Kasih itu kenapa? Di nur. Karena karena nur itu bukan di Quran aja. Mulai zaman dulu sudah nur dari itu dulu. Sama. Makanya karena qad ja'akum minallahi Muhammadun. Tapi nur. Tapi nur itu ya Muhammad. Kenapa di nur? Karena nur itu sebelum Taurat, Zabur, Injil itu ada sudah nur berdahulu. Nampak yang membawa kitab ini. Makanya nur dahulu lah kitab mubin. Ini bukan Taurat itu, bukan itu Qurannya. Zabur, Injil itu nur itu yang bawa. Di mana letak nur itu? Nur itu letaknya sebelum alam semesta ada, sudah ada. Lalu nur itu nur Nabi nih. Lalu di Nabi Adam, Idris itu semua jadi hakik akhirnya Nabi Musa membawa Taurat, tapi nur itu ada di Nabi Musa sampai Zabur, Isa juga. Jadi semua Nabi juga. Cuma waktu Nabi itu nur, waktu itu nur masih. Nah sekarang orangnya itu sudah di Nabi kita berdahil. Lalu tapi nur juga, nur itu Muhammad. Itu pahaman, mau kada paham orang. Jadi hidayahnya kerja aku menurut dari nur itu berdahulu. Ada kerja aku menurut Muhammadun. Berarti masa ini enggak masa Muhammad. Nabi Rasulnya. Itu kan yang nur dulu. Padahal nur itu sidin juga belum lahir, sidin itu sudah ada nur sidin. Belum lahir, sudah ada nur sidin sebelum keluar. Makanya kita belum lahir lagi, anak kita sekarang sudah bersimpan dah. Karena kalau lahir anaknya belum kawin lagi, masih rencana, masih kasarnya kalau boleh kan pepacaran kasarnya. Mereka udah boleh kan baca pepacaran. Karena kalau sudah tapi pepacaran sudah para kawin bujur dah. Karena mereka anak laki-laki pengarami Muhammad belum lahir sudah ada. Iya Allah Ta'ala itu belum menjadikan batang tubuhnya belum, jasadnya belum, cuma ngarangnya sudah ada nur. Nur berdahulu. Nur siapa? Nur Muhammad. Karena nur itu ke Muhammad, jadi Nur Muhammad nyarinya. Ya kayaknya Tuhan mengarani karena lahir karena Tuhan karena apa Allah menciptakan makhluk pertama ulahnya Udin. Berarti Nur Udin enggak? Sebenarnya karena Muhammad, Nur Muhammad paham lah kita. Mempaham tafsir. Ya kalau ini jarang ngomong sama saya. Saya ini ya pahamannya tuh
Ada masuk ada ini sempit pahamannya. Kan Quran ini kan ulama ulum. Kadang-kadang kita kadang kau memaham di situ. Ada yang tersebut, ada surat kenal. Maka makin dicari Quran makin banyak isinya. Wahabi sini mengakui Quran itu luar biasa. Yang segala macam-macam itu mengakui. Cuma kadang-kadang ada paham yang ini kayak luar biasa. Buat apa tuh anak di Quran lagi Muhammad ini? Maka orang hebat. Ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudaththir, Yasin. Kan lagi semua. Ya, warafa'na laka dzikrak. Wa in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Laqad kana lakum fi rasulillah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Apalagi itu? Nazal al-basar wa mata. Nah, apalagi itu laqad manallahu 'ala ba'atsa fi rasulan. Ya kalau apalagi Al-Quran wa ma Muhammad illa rasul. Bahkan Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasul. Semua kan Nabi. Kul dalamnya kul katakan oleh Muhammad. Kul ke Muhammad semua. Kenapa sampai Tuhan berarti ada apa dengan Muhammad? Ini kan berpikir ada apa? Ada sembarangan Tuhan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kenapa asyhadu an la ilaha illallah ada udin Rasulullah? Kenapa asyhadu an la ilaha wa Adam Rasulullah ada? Jadi Muhammadur Rasulullah. Berarti ada apa itu? Jadi kita mengembangkan Quran karena khuluqul Quran. Dan Quran di imam hebat tuh. Bahkan tadi itu bukan akhlaknya. Quran sebagian, Qurannya hidup. Karena yang mengamalkan Quran itu yang kawam mulai A sampai Z mengamal Quran yang kada salah pas Nabi Muhammad. Gerak-geriknya Quran, makanya disebut Quran. Anu wujudnya diri Quran sebagian. Quran yang syiar. Yang syiar, yang bagian di bumi. Kata Bunda Aisyah. Iya kan? Yang syiar. Wah, Bismillah. Jadi Quran dan Nabi itu, jadi kalau orang melihat Quran, membaca maulid itu luar biasa sudah. Mana abdulnya membaca Quran dengan membaca maulid atau membaca salawat. Nah, kalau bagus, nyata bagus keduanya. Quran itu naskahnya. Adapun kita bersalawat ini mengamalkan isi Quran tadi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Laqad kana lakum akhlak baik kan membantu Nabi. Jadi kita membaca akhlak orang bagus itu maka dia anu ma'anusab bihi ada. Bahwa aku apa? Laqasu alaika. Nahnu naqussu alaika ahsanal qasas linuthabbit alaika fuada. Aku ada. Kan kisah-kisah mengisahkan Nabi nuthabbitu bihi Fuada. supaya tahu kayak ini Bang Nabi kok. Lawan Nabi Musa saja luar biasa orang. Lawan Nabi Isa saja kayak ini kita mendengar. Itu kan kita wajib beriman. Apalagi Nabi seorang, Masya Allah. Masa kada bangga lawan Nabi kita. Sayyidul Anbiya Mursalin kan. Nang bawa Quran siden. Isi orang segitu, tinggal punya duit, tinggal punya perbandaran, tinggal sosial. Masa kalau diganang-ganang dengan biasa. Kalau Nabi kan kada bersifat kayak itu. Kalau kita kan bisa bersifat perajuan bisa. Coba kan hari langsung gitu. Kayak diberi duit lagi kita. Jangankan bini aja kan hari ini bisa kadat kau bini. Masih bujang kayaknya. Satu aja yang itu. Yang mana belum? Ini satu, putih-putih bajunya. Iya kalau lah. Keterangannya bos kan? Pas kau kan? Asal mau duduk berpikir, insya Allah orang kada berani sama Nabi. Pasti orang berani orang besarkan Rasulullah terus. Cuma karena ini gurunya aja mungkin karena Nabi. Baru sadar saya yang tadi urutannya itu nurun kita. Iya kan? Jadi orang ahli Quran lawan Nabi biasa-biasa. Bukan menambah berkah Quran, kualan sama Quran, kualat sama Quran. Karena Quran itu kan adalah dagingnya Rasulullah. Akhlaknya Nabi,
ya kan membaca Quran kalau Nabi kan ingat nah bahaya berarti karena isi Quran itu semua kan akhlak Rasulullah dan Rasulullah tuh mengamalkan Quran. Quran itu akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu mengamalkan Quran. Jadi Rasulullah Quran ini karena awal dipisahkan. Di mana ada Rasulullah, di sana Quran. Di mana ada Quran. Dan jangan lupa Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad bicara dengan dengan kalamullah. Nabi Muhammad itu bicara dengan kalamullah, bukan kalam nafsu. Dan akhirnya wama yang dikuannya. Kalau sing bicara dengan Quran, menyampaikan Quran Rasulullah, berarti ada huruf dan suaranya alif lam mim atau yang aqimus shalah. Tapi kalau Nabi kan bicara dengan gerak-gerik kalamnya bila harfin wala isyarat. Makanya mengenai hadis itu kaulan wa fi'lan wa taqiran wa diaman. Diamnya Nabi itu masuk di hausa. Kaulan wa fi'lan wa taqiran wa diaman, ada diam Nabi itu ahlinya. Ini orang banyak menggawe kayak terbang di zaman Nabi. Nabi yang nagur diamannya Nabi itu hadis. Menunjukkan boleh. Itu orang apa masalah hadis itu kan. Kalau kita pernah sedikit kadang juga. Makna, penuh rahasia, penuh makna yang masuk. Sembuhan makna, kulluhum makna. Sembuhan bermakna berarti semua. Ada gayanya Nabi kan, bagainya Nabi kan. Masih, tapi bergaya-gaya tetap jadi makna juga. Datang orang tua, ya Rasulullah, aku ini surga, aku ini surga. Begini kalau sallallahu alaihi wasallam, lan tadkhulal jannata, lan tadkhul jannata ajuzun Nabi. Tidak ada seorang masuk surga orang tua tidak akan masuk. Bakalan ada kalimatnya. Mabakat menangis perempuan itu, menangis. Nabi yang bujuk ada salah. Karena ini bergaya, tapi gaya Nabi itu wahyu juga. Nangis, sumpah menangis di Nabi. Walakin di Nabi, karena dianumkan di surga. Jadi karena ada orang surga, orang Tuhan masuk surga. Karena yang sebelum punya masuk surga dianumkan. Kalau ketawa kau bahagia buat ketawanya. Nabi bergaya, tapi bujur. Wah, saudara semua. Orang-orang hebat itu baca Quran yang merasa bukan dia yang baca. Ada bakat nurnya itu ada. Dia merasakan nurnya dia membaca Quran. Karena nur itu dia hati. Di dalam nur itu andakah di dalam hati orang beriman. Nah ada cinta lawan Nabi diberi nur itu. Jadi orang tidak akan cinta kepada Nabi kalau orang itu kali nurnya. Kenapa dia cinta dengan Nabi? Karena ada nur. Kenapa dia memuji Nabi? Karena ada nur itu. Nur yang diandak Tuhan di dalam hati orang beriman itu. Dengan nur itu yang bisa membaca Quran. Makanya mana didengar? Karena nur itu yang baca. Pandangannya tadi. Kalau orang sudah asik dengan Nabi Al-Quran, Allah Ta'ala jangan dicari lagi dekat ke mau ida sa'alaka ibadi ani fa ini. Jangan orang katakan ida sa'alaka ibadi ani fa ini. Kalau aku dekat siapa ya? Ida sa'alaka ibadi. Hamba-hamba padahal aku para ini qarib, aku para puji budak ojek. Hamba-hamba yang lain aja para kontuat aku yang Nabi Muhammad. Adalah yang bisa menandingi Nabi. Jangan berhayal kita lalu menitahan seorang pada Nabi. Oh, ada masa Nabi ditinggalkan di surga. Ya seorang oleh Tuhan kena anjing yang mengamalkan ke surga Nabi. Kan Wahabi itu ini Wahabi itu ada program Nabi kita langsung nonton. Nabi ditinggalnya kan nak kurang aja nih. Ya sopir ketinggalan ya, Pak. Supir sendiri aja ya. Kan yang kenal tuh Nabi sama Tuhan. Iya kan? Yang menceritakan Tuhan begini-begini kan tentang keadaan Tuhan lah. Kan Rasulullah. Kalau Nabi dianggap biasa.
Kita kan dosakan Nabi, kita langsung ke Tuhan saja. Meninggalkan Nabi, tinggalkan ada, tinggal. Pada di akhir kiamat, la yatakallamuna illa man adnu wa qala, siapa man adnu rabbul yang dijelaskan saya Muhammad Rasulullah. Jibril aja kali bicara, mati semua orang, meninggal semua, begitu meninggal dibangkitkan dulu makhluk yang dibangkitkan siapa? Rasulullah yang pertama yang dibangkit dalam kubur, yang paling pertama Nabi Muhammad. Pintu surga Rasulullah. Yang mengetuk pertama pintu surga Rasulullah. Jibril mengetuk pintu langit ini dibuka. Pintu surga masuk ke dulu. Mengetuk pintu langit, Jibril ada di dalam sampai malaikat datang. Begitu Nabi dia mengetuk dibukai, lalu berkata ujar si malaikat itu, ya Rasulullah, ulum semenjak diciptakan itu mulai awal sampai akhir tidak pernah berdiri. Sebelum engkau tidak pernah berdiri dan sesudah engkau tidak pernah berdiri, hanya engkaunya aja begitu aku berdiri. Malaikat Malik tidak pernah ketawa seumuran melawak mengerikan. Sekali ketika Nabi begitu Nabi datang ketawa dengan Nabi, mereka beda ketawa. Ada sangking jaga takut sama Rasulullah. Kurang kalau ahli Quran kasih Quran Nabi, ingat Nabi kasih Quran. Udah itu Quran barakah barang. Jangan lupa, yang penting jangan lupa Quran itu Nabi yang memudahkan orang dan Nabi kayak berkisah Quran. Nur Quran ya, nur Nabi adanya Al-Quran itu. Makanya hidup Al-Quran itu dengan nur itu, nur Nabi. Bahasa Amia, bahasa pasar. Dibuat sini kan kita bahasa kan. Ya. Dokter Hasan kan kita. Iya, Majid Asyur. Pernah baca enggak? Baru lihat. Ibu kita jumpa Mungkin baru ada saya pulang gitu. ya, Baru dibuat mungkin. Belum. Mungkin, Pas iya. belum lihat. Ikhlas kan? Kenapa? Matanya sudah 100.000. Iya. Kalau di Madinah kan 1.000. Kalau di sana 500. Tapi kalau di Madinah itu lebih hebat lagi. Di mana hebatnya? Ada Nabi. Kita sembahyang di hadapan Nabi, kita ada hitungannya banyak banget. Enggak ada gitu Rasulullah. Malakannya hati Tuhannya. Alhamdulillah ayyalan hawdan mimman 'inda habibillah al-mabitaba 'ala dunya lahu maulahu al-'azim. Yaqul kaifa yusifu sayyi kaifa yusafu sayyidina Nabi sallam bi annahu nur qad kana basaran yamshi al-ardh. Laqad kana nuruhu miskatan min al-Qur'an. Ida hati al-mashafu ra'aitan nur. Ditunjukkan mashaf itu ra'aitan nur. Bal hiya kalimatun la yarullah illa man ihtamada wa asya wa razaqahu wa basariya wa biya ma la yarullah
semuanya ada mereka mendapatkan itu. Wakadar kasih Nabi Sallallahu Nuh abratibya Rasulullah ayyuwas basirataha ditawasi an-nur habibika qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun. Yang kita bagikan itu kita ayat paham juga kita. Ya, kita bisa mensifatkan yang Allah itu nur. Masukkan Nabi, sedangkan Nabi itu nur. Karena cahaya kalau disifatkan enggak. Terus saya Nabi itu kan sama cahaya ini. Cahaya yang ini juga kan kalau disifatkan. Nah, warna cahaya itu warnanya apa? Warnanya. Warna cahaya ini warnanya apa? Ada tahu kan? Itu baru cahaya ini apa lagi saya Rasulullah. Dan cahaya nur hidayah, nur iman di sini. Nur Muhammad begitu itu kalanya. Ya kan? Setiap ayat ini ditutup pakai ayat. Dan sallallahu alaihi wasallam. Buku baru, guru. Tahun 2017, saya pulang 2017. Baru aja. Kecil tidaknya, itu orang yang membisikkan. Ini kan ilham biasanya. Nggak ada hubungan dengan Nabi. Penasihat Mufti Mesir, Mustashar Akademi. Quran ahli Quran ya, ahli Quran. Dia senang. Kayak kalian Nabi mau itu ahlak Rasulullah. Coba lihat orang pesantren Quran lah. Tapi lawan Nabi biasa sekali dapetan. Ada ibarat awak Quran dulu. Kan roh Quran ini Muhammad. Roh Quran sih Muhammad. Biar Qurannya ada bukan cuma bacanya. Yang membaca itu Rasulullah kerja aku min Allah itulah. Nabi Muhammad yang nurul Quran, ya rohul Quran, rohnya perlu. Jadi orang bila melihat seseorang ini ada melihat rohnya. Waktu orang itu memandiri orang mati ya. Kenapa jadi kamu jadi wani mandiri aku? Kan aku ada rohnya. Aku mandiri kamu dari kamu berroh. Menikah mati aku mandiri. Jadi kamu kesel aku ini mengesah siapa? Mengesah yang hidup. Bukan mengesah yang ini Pak. Bukan mengesah ini. Mengesah rohnya. Tapi kalau roh itu kan bertempat. Roh itu kan di sini kan. Jadi mau kadang-kadang nak kenyataan ini kan mabar. Kenyataan roh ada. Yang kita pendiri itu punya hak itu bukan memandiri jasad, memandiri roh. Orang mati itu jasadnya aja, rohnya kan ada, kalau boleh pendiri. Kita pendiri ada rohnya itu. Kalau kita orang mati kita pendiri, mudah buka kita. Apa kabar? Perbaiki. Nah ini dia baca Quran, aman kita kada tahu roh Quran itu, ya nak kadang memberi bekas Quran. Atau orang awliya yang baca Quran ini nyaman, ibu sekumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup Quran dia maksudnya, karena rohnya membaca roh Quran. Quran itu ada rohnya. Baris yang aneh ya kan. Ada politik yang aneh, dia main Usman kan ditatik-titiki, dibarisi, dibukukan lagi. Asik lah. Jadi manusia itu bagi-bagi makhluk Tuhan ini hamba Allah Ta'ala. Ada yang ketujuh mengesahkan hadis Nabi, perkataan Nabi. Luar biasa sudah penghadisin katanya. Orang ketujuh bicarakan hadis kan penghadisin. Apalagi salah-salah an-annya nih kan. Ada juga makhluk Tuhan yang ketujuh mengesahkan ampun hadis. Yang menceritakan orangnya. Orang yang bicaranya. Ini kan membicarakan perkataannya, tapi orangnya.
Ya kan dibicarakan masalah ucapannya, yang dibicarakan itu Orang yang menceritakan. orang yang diceritakan itu, yang membawa hadis itu. Semua hadis itu. Ya, aku senang betul orang tuh. Aku senang betul orang tuh. Aku pandang orang tuh, orang pemurah macam-macam. Tapi dia kan membicarakan masalah perkataannya, orangnya tuh asik ada di mana itu. Luar biasa sih itu. Dia berharap ketemu orangnya, bukan ucapannya. Tapi otomatis dia percaya dengan ucapan itu. Dia mencintai juga. Tapi itu kan dikasihnya kan. Undur 5 kola aja kan? Undur 5 kola. Undur 5 kola. Dan lama. Undur 5 kola. Sama anak kan? Apalagi nama dari itu kok orang yang luar biasa. Kadang-kadang ayam itu kan keluar di mana? Keluar di mana? Di tempat keluarnya yang di kotor. Bisa dimakan lah. Jadi kita ini semua kan bungol makan bakas burit ayam. Betul kan? Ini ya anak sombong kita ini makan bakas burit ayam. Kalau orang pintar, orang hebat, gitu. Bakas pandatnya, kalau di pandatnya lagi kita makan. Pintar kan enggak? Pintar kan? Ayam itu binatang. Ayam binatang mengeluarkan telur di kulitnya, kita makan, pintar lah tuh. Nah itu menunjukkan kita ini bungul, jadi kita ini cocok aja kita makannya aja, installah itu. Karena kita menunjukkan diri kita. Kenapa kita makan itu? Karena aku ini bungul, ayam pada aku. Di sini itu kababu tawa aku. Begitu memaknainya. Hah? Ya, memaknainya seperti itu. Kayak apa ya? Kita gitu kita boleh ayam lah. Ya ayam makan kulit kol, ya gitu kan? Nak sombong. Tapi manfaatnya karena sehat, kalau kan. Hah? Kuat. Paling. Bakal bini kita bintalo atau orang bintalo, bos kantor bintalo, makan lagi kita. Bos di kantor, bintalo pokoknya. Karena makan kita orang, ayam makan kita, menunjukkan kita ini kan artinya taharap binatang itu dari kita. Jujur lah. Asik lah. Bisa kena ada foto-foto itu apa? Saya foto aja bro, nanti saya minta sama teman dikit. Mau foto-foto apa? Ini anu supaya asik, Quran supaya asik. Betul bro, bagus. Asik Quran semua soalnya. Gampang dapatnya nih di tempat di Darosa.